warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita absensi terlebih dahulu ya. Saya akan absensi kelas 10 MP2. Ainul Fidah, Anissa Nurhidayah, Ayu Fatimah Zahra, Davina Naswa Anaya Putri, Dwi Widyawati, Erin Yunita Andini, Faiyah Diah. Gimana kabarnya semuanya kelas 10 MP2? Baik ya, berarti ini ada satu yang tidak masuk ya. Kita SBG terlebih dahulu biar semangat. Katakan apa yang kalian lihat, jangan katakan apa yang kalian dengar. Itu instruksinya. Kita SBG kita fokus. Biar semakin semangat, semakin fokus karena kita nanti akan masuk di jurus 1. Ya, ikuti apa yang kalian lihat, jangan ikuti apa yang kalian dengar. Ini kalau ini ikuti apa yang kalian lihat, jangan ikuti apa yang kalian dengar ya. Siap? Oke. Ini semut. Ini gajah. Ini semut. Ini semut. Ini gajah. Ini Oke, kita hari ini akan mempelajari atau kita akan bersama-sama mengetahui tentang potensi diri kalian terkait dengan gaya belajar kalian kelas 10. Nah, tujuan kita pada hari ini itu untuk mengetahui strategi gaya belajar kalian semuanya dari 20 siswa yang nanti akan memiliki strategi gaya belajar yang berbeda-beda ya. Kita pagi hari ini akan melakukan satu kali pertemuan dengan waktu 45 menit ya. Dengan waktu 45 menit nanti kita akan mempelajari tentang gaya belajar setiap individu. Gimana? Udah siap belum ini? Buat mendapatkan jurus 1? Sudah? Oke, kita akan mempelajari tentang jurus 1. Jurus 1 di sini ada kenali potensi diri. Tujuan capaian pembelajarannya apa? Guru BK mampu membantu murid mengeksplorasi gaya belajar menggunakan metode ARKA. Metode ARKA di sini ada beberapa tahapan ya, tepatnya ada 4 tahapan yang nanti akan kita pelajari bersama-sama, akan kita capai bersama-sama. ARKA itu apa Bu ya? Yang pertama, ARKA itu adalah aktivitas. Kita akan mengenali gaya belajar mulai dari aktivitas. Untuk pertama kali mungkin ya bagi kalian ini ada peserta jadi diminta untuk membuka Google, lalu ketika di akun Pintar ID setelah itu dikerjakan sesuai dengan kebutuhan. Maka kebutuhan kita adalah mengetahui strategi belajar. Sekarang kalian bisa membuka Google lewat akun Pintar. Ini saya share. Silakan nanti diisi di aktivitas pertama, tidak ada benar salah. Ini saya mengambil dari teman kalian yang sudah. Kalau ada tampilan seperti ini, ya ini bisa diklik langsung ya. Oke, kita lanjut ya sekarang ya. Kita tahu kalian memiliki tipe gaya belajar yang berbeda-beda dari 20
yang auditori silahkan ditulis yang auditori sesuai dengan hasil kalian tadi. Ya, di screenshot boleh nggak? Boleh. Di screenshot juga boleh hasilnya. Gimana Mbak? Ada yang bertanya? Sekarang kita akan masuk potensi diri. Potensi diri itu apa sih? Ya, potensi diri itu merupakan kemampuan, kekuatan baik yang belum terwujud maupun yang telah terwujud yang dimiliki seseorang tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal, seperti halnya gaya belajar. Kalian sudah punya tapi hanya kalian belum tahu. Saat kalian sudah tahu nanti bisa kalian terapkan di keseharian kalian dalam belajar kalian dengan segala macam mapel yang harus dengan satu mapel. Ini contoh nih ya, saya anak yang auditori, saya bisa mendapatkan pelajaran saat saya mendengarkan musik. Berarti semua mapel nanti bisa menyesuaikan. Oke? Nah, macam-macam gaya belajar seperti yang sudah saya sampaikan, ada auditori, visual, dan kinesthetic. Auditori itu gaya belajar yang seperti apa? Auditori itu gaya belajar saat kalian bisa mendengarkan sambil belajar. Tapi kalau visual itu dengan kalian melihat. Kalau kinesthetic itu kalian bisa langsung praktek. Jadi kalian praktek, kalian lebih paham, kalian lebih mudah untuk mendapatkan materi tersebut. Ada kan seseorang yang saat mendengarkan musik malah tidak bisa belajar, benar atau salah? Ada yang pernah mengalaminya? Saat di keramaian kalian belajar, tapi kalian nggak bisa nangkap itu. Ada? Yang ada silahkan bisa dengan namanya. Saat di keramaian dengan musik nggak bisa belajar, ada 1, 2, 3. Jadilah macam-macam gaya belajar. Nah, selanjutnya gaya belajar auditori, ya, gaya belajar yang mengandalkan indera pendengaran untuk menerima dan memahami informasi, di mana seseorang akan lebih mudah menyerap pengetahuan melalui penjelasan lisan, diskusi, musik, atau rekaman suara. Jadi yang auditori tadi kalian akan lebih mudah mendapatkan atau memahami materi itu dengan penjelasan lisan, diskusi, dengan musik, dan rekaman. Kalau yang visual itu metode pembelajaran yang mengutamakan penglihatan sebagai indera utama untuk memproses dan memahami informasi. Ya, pembelajaran dengan gaya ini lebih mudah menyerap materi jika disajikan dalam bentuk gambar, diagram, grafik, video, dan visual menarik lainnya. Contohnya apa? Contoh nih, saat kalian mencatat mata pelajaran atau ada pelajaran tertentu, kalian tipe yang suka membuat map mapping, tahu kan? Peta konsep. Nah, itu kalian berarti termasuk seseorang yang memiliki gaya belajar visual. Ada yang memiliki gaya belajar visual saat mencatat membuat peta konsep itu? Tika, 1. Terus siapa lagi? Siapa namanya Mbak? Ainur. Terus siapa lagi? Apa namanya? Anissa. Nah, selanjutnya ada gaya belajar kinesthetic, yaitu cara seseorang memahami dan memproses informasi melalui gerakan fisik, sentuhan, pengalaman langsung, bukan hanya dengan membaca dan mendengarkan secara pasif. Jadi kalau yang kinesthetic ini langsung praktek ke lapangan. Sebenarnya ciri-ciri dan strategi. Untuk yang visual itu ciri-cirinya itu lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna, atau tulisan. Seseorang yang memiliki gaya belajar visual itu lebih senang membaca dan mencatat, tertarik pada tampilan visual seperti diagram, mind map, video, ilustrasi, dan slide presentasi. Selanjutnya ada pelajaran yang cenderung membayangkan dalam pikiran, jadi kayak ada bayangan dan bisa dikerjakan terlebih dahulu. Nah, strateginya yang visual itu bisa menggunakan gambar, peta konsep, video,
infografik, dan membuat catatan warna-warni seperti yang saya sampaikan tadi. Selanjutnya ciri-ciri gaya belajar auditori. Auditori ini lebih cepat disampaikan secara lisan. Auditori tadi apa? Melihat, mendengar, atau langsung praktek yang auditori. Benar. Mudah mengingat informasi yang didengar seperti lagu, cerita, atau percakapan. Strateginya bisa menggunakan diskusi, tanya jawab, rekaman suara, dan lagu-lagu yang edukatif. Selanjutnya didorong murid untuk menjelaskan kembali materi dengan kata-katanya sendiri. Nah, ini ciri-ciri gaya belajar kinestetik, yaitu yang pertama, belajar lebih efektif dengan menyentuh, bergerak, atau melakukan langsung. Suka praktek, eksperimen, atau aktivitas fisik. Mudah bosan jika duduk terlalu lama. Selanjutnya, sering menggunakan gerakan tangan untuk berbicara atau belajar. Jadi kalian kalau menjelaskan sama teman pasti ada gerakan tangannya. Selanjutnya, strateginya yang menggunakan permainan edukatif, simulasi, eksperimen, atau bermain peran. Jadi seseorang yang kinestetik ini lebih cocok menjadi mungkin ikut teater ya, bermain peran, drama, bisa ini. Nah, selanjutnya karena kalian tadi sudah mengetahui 3 gaya belajar, ada apa saja tadi? 1, 2, 3. Kalau yang visual dengan cara apa tadi? Melihat. Yang auditori? Nah, kalau yang kinestetik? Praktek langsung. Nah, sekarang ada application atau angka yang tahap terakhir, yaitu siswa mengerjakan LKPD secara berkelompok. Sekarang saya minta kalian untuk berkelompok, menyusun gambar dan menentukan gaya belajar. Nah, ini saya punya LKPD-nya. Ada beberapa gambar. Contohnya ini masuk di bagian mana? Ini masuk di auditori, visual, atau kinestetik. Ada beberapa gambar, nanti bisa dimasukkan ke dalam garis ini.